Ya, terima kasih atas undangannya. Ini saya kira perlu beberapa hal yang dijelaskan, tapi nanti mungkin kalau ada kesempatan. Terkait dengan keluarnya poltreking, juga PPI dan Foxpol Indonesia, teman-teman di poltreking menyatakan tidak bisa menerima hasil dari Dewan Etik, maka memutuskan keluar. Kalau PPI dalam suratnya ke pengurus menyatakan mereka keluar karena sedang restrukturisasi organisasi. Jadi tidak ada hubungannya dengan proses-proses yang sedang terjadi ataupun dengan surveinya. Karena mereka menyatakan dalam suratnya bahwa sedang restrukturisasi dan sedang menghitung ulang langkah lembaga itu ke depan. Foxpol tidak menyebutkan alasan apa-apa selain menyatakan bahwa mereka akan keluar. Hanya mungkin harus saya sampaikan di sini, dari pembicaraan dengan teman-teman di Persepi, juga termasuk dengan teman-teman poltreking yang antara lain menyatakan bahwa PPI misalnya juga harusnya diaudit oleh Dewan Etik. Gitu. Saya sampaikan bahwa memang kita akan berencana memanggil PPI dan juga Foxpol dalam kaitannya dengan survei lain yang terjadi di NTT. Gitu. Tetapi surat pemanggilan belum dikirim, mereka udah keluar. Keburu keluar. Keburu keluar. Jadi mungkin saya tidak tahu timingnya begitu pas. Cuma dalam konteks PPI itu tidak ada hubungannya dengan kontroversi akibat keluarnya poltreking. Karena dalam suratnya jelas mereka bilang sedang melakukan restrukturisasi organisasi. Tapi akankah dari Persepi meminta keterangan lebih lanjut dari PPI alasan sebenarnya mereka keluar atau cukup dengan alasan yang sudah disebutkan dalam surat? Saya rasa kami percaya bahwa memang mereka sedang melakukan restrukturisasi organisasi. Konsekuensinya berarti mungkin mereka tidak akan melakukan survei juga dalam waktu yang cukup panjang ke depan karena dengan alasan demikian sebetulnya agak sulit bagi mereka untuk melakukan survei, apalagi kalau dalam konteks pilkada waktunya tinggal sebentar lagi. Oke, dari poltreking bagaimana Mas Masuri melihat bahwa bukan hanya poltreking yang keluar, tapi dua lembaga survei lain dengan alasan yang berbeda ya. Satu memberikan alasan restrukturisasi, satunya tidak memberikan alasan. Tapi apakah Anda melihat ada kaitannya dengan masalah yang dihadapi oleh poltreking? Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada poltreking untuk menjelaskan terkait dengan barangkali kontroversi ya yang terjadi. Sebenarnya yang mulai kontroversi ini saya kira bukan dari poltreking. Kenapa? Karena temuan-temuan survei lain yang dilakukan oleh Katadata misalnya, kemudian LSI sendiri di September ada poltreking, kemudian ada Carta Politika, ada Instrat yang tadi kami pelajari, mengunggulkan RK Suswono. Tapi tiba-tiba ada lembaga survei yang kemudian mengunggulkan pasangan Pramrano gitu. Jadi titik mula kontroversi ini sebenarnya bukan dari poltreking. Itu mungkin yang pertama yang ingin saya tegaskan. Tapi kan yang sebelumnya yang mengunggulkan itu timingnya sudah lama kan. Yang ini kan kita mempersoalkan yang berdekatan. Tapi kalau kita perhatikan, kalau kita konsisten dan percaya bahwa metodologi survei itu bisa membaca pergerakan persepsi dan survei opini publik dengan baik, mestinya kan tidak mungkin ada tiba-tiba hasil survei tiba-tiba dari yang awal unggul tiba-tiba drop sedemikian rupa misalnya. Itu kan yang penting juga untuk diperhatikan. Nah, mungkin saya ingin komentari ke soal pertanyaan bagi kami. Jadi kami ingin menegaskan bahwa poltreking berani mempertanggungjawabkan data survei poltreking di depan Dewan Etik. Terlepas apakah Dewan Etik tadi tidak bisa menilai, tidak bisa memverifikasi, tapi sayangnya memberikan sanksi. Padahal tidak ada penjelasan tentang apa yang dilanggar oleh poltreking gitu. Itu yang sangat kami sayangkan sebenarnya. Nah, terkait dengan apakah teman-teman dari PPI, dari Foxpol misalnya ada kaitannya dengan poltreking, ya tadi sempat dijelaskan, tetapi saya ingin menyampaikan ada momentum ya, ada konteks gitu yang membuat mereka juga berani untuk keluar dari Persepi dan yang mulai itu adalah poltreking Indonesia. Oke.